Selamat pagi anak-anak kami. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur di mana hari ini kita kembali belajar bersama-sama. Sebelumnya Pak Yusuf ucapkan selamat tahun baru, dan kita bersyukur karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan kita bisa sampai pada tahun 2022. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami telah kembali belajar. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami pengertian, pemahaman, supaya pembelajaran hari ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Bapak mau ingatkan kembali tentang pembelajaran kita di semester 1. Ya, terakhir kita telah belajar bahwa tentang bagaimana kepribadian Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, hari ini kita akan masuk dalam bab 3 dalam semester 2 ini. Kita akan membahas mengenai gereja, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tujuan pembelajaran adalah menerima ciri-ciri gereja, 2. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ciri-ciri gereja, 3. Memahami ciri-ciri gereja, dan yang keempat, mempraktikkan ciri-ciri gereja dalam hidup sehari-hari. Arti gereja. Nah, coba perhatikan anak, gereja secara fisik atau gedung, gereja dalam arti bangunan di mana umat Kristiani berkumpul bersama untuk menjelaskan ibadah maupun kegiatan kerohanian. Nah, kita sering melihat gereja itu. Nah, ada gereja, kita sering melihat gedung-gedung gereja. Nah, gedung gereja itu merupakan tempat-tempat orang yang percaya atau perkumpulan orang percaya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sesungguhnya anak-anak, gereja adalah pribadi kita sendiri, yaitu gereja sebagai umat Allah. Gereja merupakan umat Allah yang percaya atau beriman kepada Allah melalui perantara Yesus Kristus dengan rahmat Roh Kudus. Semua orang yang percaya akan Allah dan taat kepada Allah disebut gereja. Artinya, pribadi kamu dan pribadi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu merupakan adalah gereja yang sesungguhnya. Nah, kita lanjut ya. Gereja yang satu, apa sih yang dimaksud dengan gereja yang satu? Gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh. Nah, kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang percaya kepada Kristus, walaupun kita berbeda-beda, banyak perbedaan, tetapi kita menjadi satu tubuh Kristus. Kenapa? Karena satu tujuan kita apa? Yaitu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang kedua adalah satu pemahaman, yaitu gereja yang didirikan Kristus dan Roh Kudus berkarya serta perutusannya terlibat di dalamnya. Nah, gereja juga dalam arti yang satu anak-anak, yaitu di mana pemahaman gereja yang didirikan Kristus dan Roh Kudus berkarya serta perutusannya terlibat di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu satu iman, yaitu satu akan Allah dan satu imam atau pemimpin, yaitu Bapak Paus. Ini khusus ya bagi gereja Katolik, tapi kalau kita sebagai Kristen Protestan, yaitu kita satu
Bapak kita yaitu pemimpin dalam gereja, yaitu pendeta atau pastor. Oke. Selanjutnya, gereja yang kudus. Apa sih yang dimaksud dengan gereja yang kudus? Yang pertama adalah menegaskan bahwa gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Artinya kita dipanggil Allah untuk masuk ke dalam kekudusannya. Tentu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Yang kedua, gereja merupakan kumpulan orang-orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ketika kita berkumpul di dalam gereja, atau ketika kita sebagai gerejanya atau umat Allah, maka kita dipanggil untuk apa? Yaitu untuk hidup yang benar, untuk hidup kudus, hidup suci, ya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, gereja yang kudus artinya yaitu kudus dikarenakan pendirinya adalah yang maha kudus, yaitu Yesus Kristus, dan serta didampingi, dijiwai, dan diutus oleh ya kudus, yaitu Roh Kudus. Dan yang terakhir, gereja membawa umatnya kepada kekudusan dengan bertobat dan berbuat baik. Artinya apa? Ketika kita menjadi umat Allah, menjadi gerejanya Tuhan, maka kita harus meninggalkan segala perbuatan tidak baik. Masih ingat perbuatan tidak baik? Misalnya menyontek di sekolah, apalagi mengambil barang teman. Atau ketika kita masuk atau menjadi umat Tuhan, kita akan meninggalkan semua perbuatan itu. Kita menjadi anak-anak yang baik. Selanjutnya, anak-anak yaitu gereja yang Katolik. Yang pertama, arti dari gereja Katolik yaitu Katolik bersifat universal. Artinya gereja Katolik bersifat umum. Ya, artinya bahwa gereja Katolik ini tidak hanya bersifat khusus, atau bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang kedua adalah tidak membeda-bedakan atau semua sama. Ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Nah, selanjutnya adalah gereja yang apostolik. Gereja yang apostolik artinya apostolik merupakan kata lain dari rasuli. Gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka atau para rasul. Yang kedua adalah ciri apostolik atau ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, dan yang ketiga, gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Nah, anak-anak, mari kita akan melihat bagaimana sih ciri-ciri gereja perdana berdasarkan teks kitab suci. Yang pertama, kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 13, di mana sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dalam firman Tuhan ini menegaskan bahwa walaupun baik kita kulitnya hitam, baik kita orang dari manapun asal kita, tetapi kita tetap satu di dalam Yesus Kristus. Kemudian di dalam Yohanes pasal 17 ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kemudian yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan saat mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita melihat bahwa gereja itu kita melihat ada beberapa ciri-ciri ya berkaitan dengan firman Tuhan tadi dalam 1 Korintus tadi ayat 12-13, yaitu menekankan bahwa gereja itu harus bersatu dan Katolik. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 19 bahwa menekankan bahwa gereja itu adalah gereja harus kudus. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 menekankan bahwa ciri-ciri gereja yang satu itu kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, anak-anak, kemudian kita juga harus terlibat di dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja. Ya, misalnya di dalam kegiatan gereja di setiap hari Minggu misalnya ada perayaan Ekaristi, ya, atau misalnya di gereja Katolik ada yang disebut dengan perayaan Ekaristi, Legio Maria, Putra Altar atau Misdinar, lektor, kemudian paduan suara, ya. Dan kita harus melibatkan diri kita untuk ya mengambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja. Misalnya sekolah minggu, ya. Misalnya sekolah minggu anak-anak yang masih kecil, biasanya ada kegiatan-kegiatan dalam gereja. Apa saja itu dalam sekolah minggu? Misalnya bisa paduan suara di depan, ya, atau apalagi bisa mengambil bagian yaitu dengan mengambil kolektor atau mengambil persembahan. Nah, itu adalah bagian kita atau keterlibatan kita untuk terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen atau orang Kristiani, kita juga harus melibatkan diri di dalam setiap kegiatan gereja. Nah, ingat bahwa gereja itu ada dua dalam arti. Yang pertama adalah satu, yaitu gereja dalam bentuk gedung, dan gereja yaitu sebagai diri kita sendiri, yaitu umat Tuhan. Nah, anak-anak, untuk penjelasan materi hari ini sampai di sini, Bapak berharap kalian dapat mengerti, dapat memahami untuk penjelasan materi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu pada hari ini, di mana kami telah belajar untuk tentang gereja dalam semester 2 ini. Karena Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi warga gereja yang senantiasa bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih berkat-Mu Tuhan, terima kasih anugerah-Mu. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.